Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Setia hari ini, NPM 221039. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi dalam media pembelajaran. Adapun sub pembahasan yang akan saya bawakan yaitu penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran ini yang sudah dirancang sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pelajaran. Nah, media pembelajaran yang berbasis TIK ini dapat berupa internet, mobile phone, dan CD-ROM ataupun flash disk. Nah, kemajuan teknologi melahirkan konsep e-learning dalam bidang pendidikan yang memudahkan peserta didik, baik itu guru ataupun pengelola pendidikan, dalam fleksibilitas program dan bahan pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan berkesan. Nah, kemudian pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan media pembelajaran berupa foto ataupun video. Nah, sehingga dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan penjelasan secara deskripsi secara lisan. Nah, guru dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan mengaktifkan siswa melalui foto ataupun gambar objek yang dibahas. Kemudian proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja, seperti dengan program audio, video, komputer, bisa offline ataupun online. Nah, adalah media pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kondisi ataupun situasi baik itu guru maupun siswa. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Om Santi Om. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Gede Arta, NPM 221057. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana telah diketahui, teknologi informasi dan komunikasi itu mempunyai 4 fungsi utama dalam aktivitas pembelajaran. Yang pertama, teknologi informasi sebagai alat. Sebagai alat, di sini yang dimaksudkan adalah sebagai alat bantu bagi pengajar ataupun siswa untuk membantu bidang pembelajaran. Misalnya kata angka dalam pembuatan database, kemudian dalam membuat program administrasi siswa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau istilah kerennya sains. Teknologi dalam hal ini yaitu bagian daripada disiplin ilmu. Bagian daripada disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, teknologi informasi komunikasi ini sudah menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah di dalam pembelajaran. Jadi sudah ada nilainya yang khusus untuk teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Dalam hal ini dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi dengan berbantuan komputer. Itu sudah jelas bahwa komputer itu bisa sebagai media, sebagai alat bantu dalam penguasaan materi di bidang pembelajaran. Kemudian dalam hal ini juga dimaksudkan posisi teknologi adalah tidak ubahnya daripada bagai seorang guru yang berfungsi sebagai fasilitator, transmitter, motivator, dan evaluator. Dalam hal ini yang dimaksud fasilitator yaitu memfasilitasi. Kemudian transmitter sebagai pancaran. Kemudian motivator mendorong. Kemudian evaluator sebagai penilai. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi juga berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, yang dalam pelaksanaannya paling tidak mereka akan menaruh keuntungan kepada kita yang berupa satu, sebagai motivasi yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian dalam pelaksanaan pendidikan agar bisa lebih
apresiatif dan berinovatif dan berkreatif. Nah, selanjutnya nomor 2, memberikan kesempatan luas pada pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada untuk memperoleh sumber informasi yang tidak terbatas. Jadinya dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi ini, dengan berbagai program yang ditawarkan, itu sudah mengubah jutaan manusia di dunia. Mengubah jutaan manusia dalam ini yang dimaksudkan yaitu peradaban, kegiatan yang dulunya kegiatan masih sifatnya keterbelakang, sekarang menjadi maju. Yang dulunya kegiatan masih yang bisa lambat, sekarang sudah menjadi cepat. Yang dulunya masih bersifat lokal, serba manual, sekarang menjadi digital. Itu yang ditawarkan. Ya, tentunya tidak terlepas dari dampak positif yang sudah dijelaskan tadi, dan ada juga tentunya dampak negatif yang diberikan kepada manusia. Nah, contohnya kalau dalam dampak negatif tentunya itu dalam hal moralitas. Misalnya teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bagian media penyebaran berbagai perilaku yang melanggar norma-norma agama, norma-norma susila, norma-norma sosial. Jadi contohnya penyebaran seperti penyebaran video porno, kemudian penyebaran hacker, kemudian penipuan terhadap masyarakat dengan adanya penipuan pengurasan berupa akun-akun palsu, pengurusan tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itulah contoh dampak yang negatif yang diberikan kepada kita dari kemajuan teknologi. Kemudian selanjutnya mereka adalah merupakan suatu media komunikasi sebagai alat, seperti yang saya bilang tadi, sebagai alat bantu kepada kita guru, dan dapat menciptakan berbagai situasi baru dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Karena itu bukan sebagai alat bantu, jelas menunjang guru ataupun siswa untuk bisa menciptakan situasi pembelajaran yang efektif. Jadinya bagaimana sistem guru untuk menyampaikan pelajaran melalui media untuk tidak membosankan kepada siswa. Jadi siswa pun dapat menerima secara cepat dan menyenangkan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nilihmani NPM 221046. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media menurut para ahli. Ada 6 fungsi media dalam proses belajar mengajar menurut Nana Juwana. Di antaranya 1. Sebagai alat bantu yang untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi belajar, situasi mengajar. Ini merupakan salah satu yang harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, dalam pemakaian media harus melihat tujuan dan bahan pembelajaran. Yang keempat, media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dalam membantu siswa untuk menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain fungsi media yang saya paparkan, menurut Live and Lens dalam buku Hujair Senki mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran yang khususnya pada media visual. Yang pertama ada fungsi
atensi berarti visual merupakan inti, penarik dan pengarah perhatian pembelajaran untuk konsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi. Yang kedua, fungsi afektif. Maksudnya, media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan pembelajaran ketika belajar membaca teks bergambar. Gambar atau lambang visual akan dapat mengugah emosi dan sikap pembelajar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Bermakna, media visual mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Artinya, media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatkannya kembali. Sedangkan menurut Ham dan Dayton dalam Asar ASEAN ada 3 fungsi media TIK, yaitu yang pertama, memotivasi minat atau tindakan untuk memenuhi fungsi motivasi. Media pengajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan perangsang para siswa. Yang kedua, menyajikan informasi isi dalam bentuk penyajian ini bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan informasi, para siswa hanya bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari siswa hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara mental atau terbatas pada perasaan tidak, kurang senang, netral atau senang. Yang ketiga, berisi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dari benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Rasmi Rahayu, NPM 221044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran TIK dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebuah sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Dan yang terakhir, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, dan video. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Pesan Nuratu Asanga, IPM 221045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor pendukung. Sarana dan prasarana guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, yaitu ketersediaan proyektor di tiap-tiap ruang kelas serta akses internet yang memadai. Selanjutnya, faktor penghambat. Adapun beberapa faktor penghambat antara lain, yang pertama, masalah teknis, yang kedua, guru merasa terbebani, yang ketiga, keterbatasan tenaga, yang keempat, kurangnya kompetensi guru, dan yang terakhir, masalah pembiayaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Sepia Dewi, NPM 221042. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tentang upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Sekolah
biasanya melaksanakan berbagai program dan strategi gunanya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang berbasis TIK. Giatnya sekolah mengkampanyekan atau memotivasi para guru secara personal untuk memanfaatkan TIK. Simpulan, teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Father, can you hear me now? I'm feeling like I've let you down.